Tapi tadi jadi menarik lagi sih, Bay. Lu belum cerita tuh kalau lu pakai topeng apa dari pengalaman lu. Dan tuh, mungkin mungkin tambahan juga, Bay. Lu tahu nggak kenapa alasan lu memakai topeng tersebut supaya lu bisa belong to some group gitu. Gue gue bisa jawab akhirnya gue tahu. Hmm. Em, tapi apakah itu the real truth atau enggak? Ya tentunya gue nggak bisa bilang. Tapi gue ngerasa itu align dengan itu ngena lah atau itu cocok lah dengan apa yang gue rasain. Sebelum gue masuk ke situ, terakhir sentence ke hal bahwa nggak banyak atau gimana ya? Atau people tend to do some self reflection kalau udah ada terjadi satu hal yang ekstrim di dalam hidupnya. Kehilangan Hmm. pekerjaan, kehilangan keluarga, bencana, or whatever it is. Again, ajakan kita, I will save in ya, ajakan kita adalah lu coba refleksi ke diri lu sendiri sebelum lu kehilangan sesuatu dalam hidup lu. Dalam waktu yang bersamaan, gua dan Vina, gua ngerasa lu juga mikir kayak gini, acknowledge seberapa sulitnya proses refleksi diri itu dan seberapa discomfortable it can be. Jadi gua di sini tidak meremehkan orang-orang yang tidak memulai proses tersebut karena prosesnya nggak enak anjing. Satu, prosesnya nggak enak, dan yang kedua, lu mau mulai dari mana tuh lu juga nggak selalu tahu gitu loh. Hmm. Gimana cara gue ngerefleksi diri gue gitu kalau memang gue ini sudah mengidentifikasi gue dengan ego gue, but maybe that's for another day kalau kita ngomongin ego atau tentang gambaran yang kita percaya what is the real truth, who are we, who is the real person gitu kan. But itu jadi gue cuma pengen share bahwa gue acknowledge seberapa sulitnya, dan semoga asa diri bisa menjadi bagian dari perjalanan teman-teman. Alright, kita close chapter itu, masuk ke topeng yang gue pakai. Anjing, lu kenapa ngingetin sih? Gantian anjir. Topeng yang gue pakai dan apakah gue akhirnya bisa tahu kenapa gue pakai topeng itu. Oke. Yang gue sadarin, gini aja deh. Yang paling aktual ya. Di saat gue ngelakuin challenge 30 hari tanpa sosial media, dari 30 hari, saya perpanjang 20 hari, saya tambahin lagi 10 hari, menjadi 2 bulan saya tidak memakai sosial media. Oke. Kelihatannya, wah hebat gitu kan, berhasil tidak pakai sosial media. Inilah kenyataannya teman-teman. Kenyataannya adalah, gua ngerasain indahnya nggak pakai sosial media, karena ternyata gua memakai topeng di sosial media, Vin. Topengnya apa yang gue pakai? Topengnya adalah identitas lama gue. Jadi identitas lama gue tuh apa? Di sini yang gue maksud adalah gue dulu bekerja menjadi dancer, guru nari, hip hop. Wah, keren deh gue dulu. Anjing. Baik, Enggak. baik. Maaf. Saya mengingat masa muda, saya sedikit terharu gitu. Betapa pecicilannya saya dulu. Enggak. Jadi gue dulu ngebangun karir sadar nggak sadar di dunia menari, dan itu juga melalui social media. Jadi gue dulu social media itu gue pakai untuk nunjukin gue itu siapa, dan gue mendapatkan job dari situ, dan gue mendapatkan security hidup gue di Jerman, gue bayar dari gue menari dan kawan-kawan lainnya. Oke. Nah, di saat gue sekarang fokus untuk
masuk ke dunia menjadi psychological consultant, kita ngebangun asa diri, fokus hidup gue sudah berubah, tidak lagi menjadi seorang student yang menari, tidak lagi menjadi seorang insinyur yang hobinya dancing, tapi gue pengen menjalankan ini menjadi karir gue nggak rela buat ngelepas topeng itu. Topeng di mana gue ngerasa gue udah ngebangun identitas gue menjadi seorang dancer yang oke lah. Gue di booking sana sini, oke lah karir gue sebagai dancer. Nah, gue nggak rela ngelepas topeng itu, Vin. Karena kalau gue ngerasa gue ngelepas topeng itu, gue jadi satu, gue jadi bukan siapa-siapa. Atau yang kedua, identitas yang tadinya sudah gue bangun, sudah menjadi tidak relevan lagi. Dan gue bisa merasa menjadi, oh anjing ini sia-sia nih sampai sekarang. Apa yang udah gue bangun sia-sia. Gitu kan. Tentunya, setelah gue menyadari, dan gue akan share abis ini gimana proses gue menyadarinya, justru dengan tidak menggunakan topeng lagi, justru itulah jalan yang terbaik untuk gue pribadi, untuk menggunakan social media, untuk bisa strive di karir gue yang lagi gue bangun sekarang. Jadi paradoksnya di situ. Satu, gue nggak mau ngelepas topeng. Yang satu lagi gue tahu justru gue nggak bisa maju kalau gue masih pakai topeng yang lama karena gue masih punya identitas yang lama. Nah, gimana cara gue ngehnya itu? Itu tadi gue ikut satu coaching proses di tempat di mana gue belajar tentang psikologi. Gue bukan dibimbing tuh, kalau dibimbing itu kalau menurut gue tuh kayak dibimbing ke arah yang benar gitu loh. Gue nggak dibimbing tapi gue ditemenin. Gue ditemenin, dan dengan coaching proses itu gue ada satu teknik yang dipakai, dan di situ gue bisa realize dengan sendirinya bahwa yang gue lagi jaga itu adalah identitas lama gue, identitas gue. Sedangkan gue sebagai Bayu Prihandito itu sebenarnya jauh lebih besar dan jauh lebih lebih berwarna-warni daripada identitas yang udah gue pakai aja. Jadi jawabannya adalah gimana cara gue menemukannya. Satu, dari coaching proses, dan dua, gue gini. Ini juga satu teknik yang gue pelajarin di sekolah psikologi gue. Gue bikin vlog, Vin. Gue bikin vlog. Jadi yang pertama, gue pakai gue pakai pakaian hip hop gue, pakai caps gitu-gitu. Dan gue ngomong gitu loh. Gue ini adalah I called myself hip hop Bayu. Maaf ya teman-teman, jangan tertawa. Hip hop Bayu. Dan gue bilang di situ, nih lo, kenapa lu harus menjaga identitas lu? Menari itu sudah menyelamatkan hidup lu di Jerman. Ini. Pokoknya semua yang hip hop Bayu itu pikir harus dijaga. Dah, gue lepas capnya semuanya. Terus gue pakai kacamata biar terlihat pintar. Dan di situ adalah kacamata ini adalah simbol gue menjadi konsultan, dan gue berbicara di depan kamera ke diri gue sendiri, kenapa gue percaya bahwa kita harus berubah. Kenapa Bayu, hip hop Bayu tuh harus ditinggalkan dan kita harus menjadi konsultan Bayu. Gitu. Setelah 2 proses itu, satu hal lagi yang krusial adalah gue ngelepas itu semua dan gue menjadi the real Bayu. The real Bayu adalah gabungan dari semua erfarung, semua pengalaman yang Bayu udah pernah jalanin di dalam hidupnya. Jadi konsultan Bayu itu adalah part dari real Bayu, hip hop Bayu adalah part dari real Bayu, dan at the end of the day, gua yang decide kita mau kemana nih. Jadi gue punya banyak tim di dalam diri gue, Vin. Gue punya student Bayu, gue punya anak DB Bayu, gue punya SD Bayu, dan kawan-kawan lainnya. Dan at the end of the day, because I am part of them, wrong. They are all part of me. Gue bisa ngedengerin apa sih yang yang mereka ini mauin. Tapi at the end of the day, gue yang ngasih keputusan kita jalan ke sini karena ini. Dengan begitu,
gue berdamai dengan semua bagian-bagian part dari diri gue, dan gue nggak ada lagi yang ngerasa being left out gitu loh, karena semua udah ngeluarin karena semua udah ngeluarin pikirannya yang menurut mereka itu yang terbaik itu apa, dan gue udah ngejelasin sebagai tim chef, sebagai tim lighter, sebagai bos dari hidup gue, ini kita jalan ke sini ya gitu. Yes. Tapi ya, ya, ya. Yang menarik buat gua ya sebenarnya ini pertanyaan sih, Bay. Emang kenapa lu harus melepaskan si hip hop Bayu itu? I mean, you indeed love to dance, right? Itu adalah satu pertanyaan yang gue nggak bisa jawab sebelum gue ngejalanin proses ini semua, Vin. Jadi sevisible apapun itu dari dunia luar, dari lu gitu ya, kenapa lu harus ninggalin? Lu kan nggak harus ninggalin gitu loh. Sebelum gue ngejalanin semua proses ini, sebelum coaching proses itu, dan sebelum proses yang barusan gue share ini, gue bahkan tidak tahu bahwa pertarungannya itu ya antara si hip hop Bayu dengan konsultan Bayu ini. Ngerti nggak lo? And that's why gue bilang tadi bahwa gue tidak meremehkan proses self-reflection itu. Karena lots of time gue gak tahu kita mau mulainya dari mana gitu loh. Lu tuh cuma keombang ambing aja sama pikiran lo. Apalagi kalau lu tahu sendiri kalau kita nggak meditasi, gimana kita kemakan sama perasaan dan pikiran kita gitu kan. Udah meditasi aja masih keombang ambing, but that's life, isn't it? Jadi di situ satu hal yang visible dari luar itu nggak selalu visible dari si pelaku. In this case gue adalah pelakunya. Dan yang nomor dua, Vin, pun lu ngasih tahu gue, Bay, ini kayaknya pertarungan antara hip hop Bayu dan konsultan Bayu deh gitu. Gue tidak akan bisa memulai apa-apa dengan statement dari itu, Vin. Karena gue belum mateng. Iya memang. Makanya sebenarnya untuk lu tahu tadi bahwa lu punya banyak segmen di dalam diri lu aja itu menurut gua suatu hal yang udah advance. Karena maksudnya ya ya lu menyadari itu ada part satu di diri lu lagi ngomong, lu tahu oh ini loh si Bayu zaman sekolah gitu, oh ini loh si Bayu. Cuma again balik lagi ke yang tadi, Bay, mungkin kenapa gue bisa bilang kayak gitu, mungkin karena gue mikirnya kayak nggak apa-apa deh lu jadi konsultan tapi lu suka dance. Mungkin yang jadi ini lu bisa correct me ya, maksudnya kalau teori gue mungkin karena hip hop Bayu lu itu udah jadi satu identitas yang besar kayak tadi lu bilang, dan lu punya goal yang berbeda dengan itu, dan konsultan itu punya goal yang berbeda dengan itu, jadi lu mesti merelakan tanda kutip identitasnya nggak sih? Tapi dance narinya itu sendiri sebenarnya lu tidak masalah kan dengan itu? Genau. Jadi gini, gue kasih satu gambaran ini ya. Jadi tau gak, Vin? Setelah gue ngelakuin semua proses itu tuh ada gambaran kayak gini, Vin. Gua nih, Bayu, the real Bayu yang gede nih ya. Nih udah naik mobil Cabrio sama si konsultan Bayu. Kita udah fokus, oh ya nih, lu bangun asa diri, lu bangun di Lebensarchitektur buat Jerman, lu masuk ke sekolah psikologi ini. Udah nih, wah anjing, udah turbo lah. Tapi si Hippo Bayu tuh ketinggalan di belakang, gak diajak. Dia ketinggalan di belakang, makanya dia masih bingung, oi, gue di sini, oi. Gitu. Jadi tahu nggak, yang muncul di permukaan, yang muncul di kepala gue adalah satu proses di mana gue sama konsultan Bayu, ini kita balik lagi nih naik mobil. Maaf ya bro, ayo naik gitu. Nah naik deh nih si hip hop Bayu. Dah, jadi dari situ kita bertiga maju ke satu tujuan yang baru, yaitu Cukunf, yang gue decide kita mau kemana. Nah, apakah dengan begitu gue menjadi merelakan, apa gue harus merelakan atau mengaufgeben, menyerahkan cinta gue kepada Tansen? Enggak. Apakah dengan begitu gue nggak meng-acknowledge si hip hop Bayu lagi? Tentu tidak, karena dengan hip hop, justru dengan pengalaman yang gue mendapatkan di saat gue hip hop Bayu, itulah menjadi satu pondasi keras gue, pondasi kuat gue untuk bisa menjadi si konsultan Bayu ke depannya. Dengan semua halnya ya, dengan semua ups and downs-nya gitu loh. Jadi yang
gue tidak meninggalkan dan tidak mengaufgeben, tidak menyerahkan apa-apa gitu loh. Justru gue merangkul semuanya, semua tim yang ada di dalam diri gue untuk maju ke depan bersama-sama. Jadi kayak gini, kalau gue ngerasa gue mau ngeposting sesuatu dalam bahasa Jerman dan gue ngerasa ada satu insecurity di dalam diri gue yang bilang, bro, bahasa Jerman lo nggak perfect, gitu kan. Gue tidak lagi paralyzed dari pikiran seperti itu, tapi gue sadarin, oh mungkin ini adalah suaranya si Hip Hop Bayu, karena identitas dia di social media tidak pernah ada ucapan, tapi hanya melalui gerakan. Gerakan lu nggak bisa salah, ya kan? Oh berarti dia takut identitasnya terluka. Tapi gua bukan berarti kan maksudnya baik nih Mitra Olahraga Antv, ya kan? Nah disitulah gue ngomong, gue mengingatkan diri gue sendiri, oh iya nih ada rasa takut. Ya udah nggak apa-apa ya, rasa takutnya adalah kayak gini. Udah nggak usah takut, kita tetap maju lagi, kita maju. Nah ini lagi balik lagi kalau tadi kita ngomongin tentang topeng, jangan sampai kita paralyzed sama rasa takut itu tadi gitu loh. Rasa takutnya lo acknowledge, lo lakuin itu, baru deh abis itu lo analyze. Ini harmonis nggak nih rasa takut gua sama realita yang ada gitu loh. Kalau harmonis ya adjust. Kalau harmonis emang adjust. Dengan begitulah lu bisa grow menjadi seorang yang lebih baik lagi, yang bisa serve society lebih lagi, bisa menjadi orang yang lebih baik lah gitu loh. Nah tapi kalau lu tahu bahwa itu tidak lagi harmonis atau tidak harmonis gitu ya, rasa takut lu dan realita, oh ya berarti lu ngasih tahu diri lu sendiri, udah nggak apa-apa ya, bener kan, nggak apa-apa kan, gitu terus dan dengan repetisi niscaya rasa takut itu nggak lagi muncul karena udah ada satu program yang baru lagi gitu. Berapa lama ya sampai bisa ngomong kayak gini? Si bangsa.